Halo guys, jadi hari ini aku ingin sedikit cerita atau berbagi pengalaman dan informasi mengenai bully atau bullying. Jadi bullying ini terjadi di Indonesia. Aku mendapat informasi sejak tahun 2024 itu ada sekitar 573 kasus dan 31%-nya itu terdiri dari lingkungan sekolah madrasah. Baik itu madrasah, pesantren, atau dan lain sebagainya. Dan kalian tahu nggak? Yang sering menjadi pelaku dan korban bullying ini sering terjadi itu di tingkatan SMP. Sekolah menengah pertama. Nah, ini paling sering terjadi di berbagai daerah. Di daerah khususnya di Indonesia ini ada 3 daerah yang kasus bulinya itu banyak, seperti di Jawa Timur, di Jawa Barat, dan di Jawa Tengah. Berbagai macam konflik yang terjadi dan sebagai macam modus yang terjadi bisa terjebak sebabnya itu bully. Agak belibet guys, sorry. Jadi begini, bully ini sebenarnya tidak baik. Mengapa kita harus mencegah? Akibat daripada bully ini, seseorang itu akan hilang kepercayaan dirinya. Dia tidak bisa mempertahankan dirinya, dia nanti akan menjadi introvert. Dia akan menjadi orang yang susah bergaul, tekanan, depresi, frustasi, dan sebagainya. Jadi bagi kita selaku abang, orang tua, atau masyarakat Indonesia melihat bullying ini, mohon segera diatasi. Dikasih edukasi, pencerahan, atau lain sebagainya. Kita tidak menyalahkan guru di sekolah kenapa terjadi. Ya karena memang guru waktunya terbatas beberapa jam bersama siswa atau dan yang lain-lain. Tapi ingat guys, bully ini tidak terjadi kepada anak-anak saja. Pada orang dewasa juga terjadi. Jadi beberapa kasus yang terjadi yang baru-baru ini yang sangat hangat itu ada di negara jiran tetangga kita, yaitu Malaysia. Zara Kairina yang korbannya itu dimasuk ke dalam mesin cuci ya. Nah, kalau orang sana bilang dobi. Dan terus ada juga di Sumatera Barat. Dan aku di sini pengen share pada kalian bagaimana bullying ini bisa menghilangkan rasa kepercayaan diri. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Terus ada juga di daerah aku nggak nyebutin daerahnya. Ada yang itu katanya kan saking seringnya dibully dia itu sampai terjun ke laut guys. Nah, bahaya, ini bahaya bullying. Menghilangkan kepercayaan diri. Jadi terus bagaimana cara kalian menghadapi bullying? Aku di sini akan share pengalaman pribadi aku. Aku dulu pernah juga terkena kasus bully ini pada zaman aku sekolah di daerah. Pas kebetulan aku ini pindahan guys, pindahan dari sekolah lamaku pindah ke suatu tempat daerah. Dan di situ kalian tahu nggak? Nah, di situ bahasa kita berbeda. Disinilah hebatnya Indonesia guys. Banyak bahasa, suku, bangsa, ya kan? Kita bisa jadi satu. Nah, tapi ada sebagian daripada orang nggak menerima. Apabila berbeda bahasa itu berbeda pandangan cara hidupnya. Nah, aku terus di situ ya aku nggak tahu sih motifnya sebenarnya apa. Atau memang pengen jagoan aja atau ya pengennya power. Akulah yang megang sekolah ini kayak gangster ya kan. Tapi perlu kalian tahu bahwasanya hal itu nggak berguna di masa depan. Jadi bagaimana aku mengatasi itu? Pertama aku dikeroyok guys, sekitar 5 atau 6 orang, dia punya geng sendirian. Dan aku nggak bisa bahasa mereka guys, karena aku baru betul. Nggak bisa aku bahasa mereka. Jadi pas mungkin ada kurang apa ya, dia nggak sek sama aku, mungkin kurang miskomunikasi lah, terus dia nyapa aku nggak nyapa balik, aku nggak paham bahasa dia, ya kan, nggak paham aku bahasa dia, aku ya biasa menggunakan bahasa di daerah aku atau berbahasa Indonesia. Jadi aku di situ mulai dibully habis-habisan, habis dipukulin aku, diketok kepala aku sampai di kepala aku pusing guys, pusing. Tapi aku ya mau gimana coba, 5 atau 6 orang kita nggak bisa ngadapin. Tapi yang kalian tahu, aku dulu
ngatasi bullying ini, sejak kecil aku udah belajar bela diri nih, untuk diri aku sendiri, mempertahankan diri aku sendiri. Jangan sampai kita diinjak-injak sama orang. Nah, itu. Habis itu aku coba ngomong sama Bel. Yuk kalau berani one by one sama gua. Terus aku ajakin dia ketemuan, belakang berantem. Tapi yang perlu aku ingatkan di sini, berantem tuh nggak akan baik guys. Nggak akan baik apabila kalian nggak terpaksa, jangan sampai berantem. Nah, dari situ habis berantem, 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 habisnya ada esoknya dia nggak akan berani gini kita guys. Dan kita pun merasa lega nggak ada yang gangguin kita kan. Nah, di situ aku ngatasin betapa pentingnya kalian mempunyai pertahanan diri sendiri. Ya minimal basic lah. Banyak perguruan-perguruan yang di luar sana yang boleh kalian pelajari, mulai dari silat, karate, atau hal lain sebagainya, yang lain boleh aja. Yang penting kalian memiliki basic, terutama anak-anak sekolah, yang mulai dari SD kalian ngajarin, SMP, SMA. Setelah itu kalian mengasah tingkat lebih tinggi lagi, silahkan menjadi atlet itu baik guys. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Nanti kalau ada video-video part 2-nya, aku akan share apa yang baik untuk anak-anak usia dini belajar basic. Aku akan share beberapa bela diri yang menurut aku rekomendasi banget buat kalian. Terima kasih. Bye.